surat yang ke-64 ayat 11. At-Tagabun, surat At-Tagabun. Apa teh? Tidak gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illa hu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzarhum. Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur alhamdulillah terucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan nikmatnya kita masih Allah beri kesehatan dan kesempatan untuk lebih banyak berbuat amal baik yang telah ditentukan dalam Al-Quran Karim. Bagaimana kita mewujudkan yang telah dituliskan dalam Al-Quran, beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata yang mulia istimewa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sebagai penceramah pada malam hari ini Al-Ustaz maaf Ustaz, tadi kan Pak RT ada tidur, jadi siapa bisa dibaca Ustaz. Jadi Al-Ustaz ya, Henry Khatib Sultan SPD MI Endosos. Untuk itu kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Biasanya kemarin saya Pak RT sama RT ada tidur kan? Banjir kalau jadi putar sekali lagi hidup dia. Hah? Hidup sekali. Banjir. Oh iya, langsung aja Ustaz berpikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati mu'afan, kullu ummati mu'afan illal mujahidin, illal mujahidin. Setiap umatku akan diampunkan dosa dan kesalahannya kecuali golongan mujahidin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dalam kitab Fathul Bari. Yang kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Mushola At-Thayyibah, yang kita banggakan Bapak dan Ibu jemaah Salat Isya rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita disampaikan juga menjelang akhir Ramadan. Hanya hitungan hari. Mudah-mudahan sampai Ramadan berakhir, apa yang telah kita lakukan, kita budayakan di sini, baca Quran bersama-sama, subuh baca Quran bersama-sama. Morso di padang uci lo tak ekor. Ini lagi. Kamu kalau sama itu bicara apa? Ini tak uci banyak Pak. Alhamdulillah. Ciri khas waktu dipertahankan. Kalau kecil orang mau kearifan lokal, ciri khas orang Siko. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ampun calik di Siko pun dua generasi seorang Pak. Orang tua cek, orang tua cek, orang dewasa cek.
Nah remaja ada domba. Oh sekolah. Oh sedih. Oh yola ya. Bila tantangan orang sekolah. Tidak lesik kan. Kalau nanti itu kan kayak kemari ya. Ruang room sendiri itu. Dan cakap pak. Tadi bagi lupa sawah pencak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tausiah kita pada hari ini, hati-hati dengan dosa mujahirin. Dosa mujahirin. Bapak dan Ibu, jangan salah-salah baca Bapak. Kau baca lu muhajirin kau baca ulang. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan hijrah namanya muhajirin, yang hijrah bersama Nabi dan menunggu kaum Ansar. Atau kita dulu tamai-tamai Al-Quran bermula puasa. Ini tamai kali, tamai itu 2 kali. Tapi itu baca terjemah berarti hijrah ke jalan yang lebih baik. Itu muhajirin. Dan Abu Makasih ini mujahirin. Ambu hari itu berceramah di Palimo Pak, perumahan Palimo DT. Aduh Pak, kok nyala gak coba Pak. Tapi mau serang ceramah itu yang kota Pak. Lah sudah ceramahnya ternyolek. Apa tadi Ustaz? Salah Ustaz, main tak mujahidin terus. Kecil gua nak cerita mujahidin terus Pak. Mujahidin, pandangan gua mujahidin. Dah beda lah tu Pak. Mujahid tu yang boleh kaji. Jadi perlu dilakukan dong apa? Kau salah-salah, salah sebuah mana? Semua bahasa Indonesia, mata itu kan ada belakang, yoi, mati lagi, tambah lagi belakang tu kayak mato, betul, ya kan? Lagi ni, Bapak dan Ibu sebelum awak sampaikan itu, ambo lagi kabaran. Supaya agak terang-terang kacang setengah. Ada orang sudah sholat, zikir, baca tasbihnya, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, baca doanya, dijaharkan. Ada dan tidak dijaharkan, disirkan. Jadi jahat artinya dijadikan, ditarehan, ya Pak. Ada lo yang dilenahan, dilembutkan. Nyoba zikir dia tapi nama-namanya seorang. Satu, yang kedua, ada orang baca Al-Fatihah ketika jadi imam. Basmalahnya dijaharkan untuk apa tadi tak? Ada lo yang disirkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Jangan lupa tanya Allah mana betul tu Ustaz. Betul kedua tu mana? Pakai dalil tu kedua-duanya. Kuliah tu masih. Tidak kuliah mana? Tidak sembahyang. Yang tak sembahyang dia satu orang protes, satu orang kuliah. Kenapa? Nah, sekarang masuk lagi. Apa yang dimaksud dengan mujahirin? Atau orang yang mujahar? Ada 3 pengertian Pak. Awak hati-hati kok. Pertama, menyabui dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Bukan orang nyebut apa, awak surang nyebut itu sih. Kok kaji kok ndak ada urusan menilai-nilai orang tak ada. Fitnah orang, menyambui orang, pujian orang, mengibat tak ada itu. Kok untuk ibda nafsi itu surang. Jadi pengertian mujahirin pertama adalah menyambut dosa dan maksiat yang dilakukannya sendiri. Orang nak tanya orang ini Allah mau total. Kecil Rasulullah SAW malamnya bermaksiat,
Pagi dicarinya orang dia tanya anaknya kerja. Itu namanya mujahid. Yang kedua, bangga melakukan dosa dan maksiat. Bangga. Ya kau dapatkan nan normalnya, idealnya. Kalau lo buat salah, kau dapatkan malu lah. Idealnya itu. Sarang kucing siapa diciduk di sampah. Itu berang apa? Pas gua agak sehari lain hilang lah. Mana kuna kue saja, malu lagi pak. Malu, kucing. Orang kadang bangga. Kenapa ayo? Kecil lagu David Gade kita keko. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai bosan. Kalau bapak yuk, itu contoh orang petang juga. Saya apa nih lagi? Jadi nan kedua pengertian mujahid itu nyola buat salah dan maksiat. Nyoba enggak lo menampak-nampak kau baik nyosabui atau ditampilkan melalui media sosial, medsos. Kalau baik kita orang tak tahu tanya mengamangar, hanya posting nyola carai. Carai kau penggak-penggaan lo. Padahal Allah SWT tak ada jalan lain lagi. Rasa mati-mati yang itu kau ayo carai. Iko sorak-sorak akan mencari. Ya kan? Atau nyumpit maksiat yang lain ditampilkan. Dulu cerita kampung. Kampung cerita kampung siapa? Kampung orang dah kui. Kita cerita kampung apa? Kau nyari lo mau melakukan. Kampung salah. Ada apa tu? Ia kat tangkas. Poso dah, selalu dah. Tapi semuanya anak bininya peternak siang. Tak mau anak bini, anak lagi tak mau. Ini baik masak zaman orang. Itu heran orangnya. Orang cikgu tanya, Pak, kok peternak kau di laman lepas? Jawabnya dua saja Pak. Urusan urusan dan nasi balik peternak dan cari jahit. Bisa tahu? Oh iya payah. Akhirnya dia norak mau. Rumah bilan Pak. Akhirnya datang oleh negari oleh orang ini mamahnya masyarakat. Akhirnya dinasihati orang sama. Dia orang banyak membaca Qurannya. Makanya Pak, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Mana gaan mana aku sama orang. Majak mana sama. Mencegah yang munkar sama orang. Itu kalau baik salah orang apa azan, apa tukang, apa menjadi tukang, apa nama dua semen, apa nama plester kalau sama-sama enak. Tapi mana gahan buat orang musuh kembali nyelaka isi fokus Allah. Itu kalau dekat orang musuh orang tu rapi baca asal akhirnya jadi pacakuan orang. Nyoga yuang tu payu tu dibaca. Banyak natural negeri rumah kece. Layarnya salah, hanya singajonya masak di dalamnya. Orang tak tahu nama hanya masak surah. Itu namanya bangka dengan bangka Quran. Satu kali zaman Umar berkata, ada yang mengadu kepada Umar. Umar itu kan terkenal tegas. Nama Sifqat Fal Jaleh mana hitam putih jaleh apa pun dah. Yo dak ketika itu saja. Karena dia berasal dari orang yang tegas juga. Umar, aduh warga kau, umat kau indah poso. Di mana? Di rumah ni. Di mana rumah di balik bukit? Sampai lanang yang memakan orang. Cik Umar tu urusannya ya Allah. Tapi kalau lagi tapi buahnya tegak, baik makan itu baru menentang. Berarti bangga yang masuk. Tapi Nadiko lain masih malu. Walaupun dia tak salah. Hebatnya dia cari kesimpulan ketik cek start kalau menyebut boleh ada itu nyom malu lain buat salah lain malu. Itu masih lumayan. Ya. Lalu yang ketiga Pak dan Ibu,
disebut mujahidin kok. Aduh maksiat rosonya lama, berarti orang tahu celahnya. Mungkin waktu di kampung, mungkin waktu muda, nyala merantau nyala useh madiman. Antahnya bagara, antahnya serius, hanya cerita-cerita anak otak itu dulu. Iko lapan nyawa dapat korupsi nagari awak bilang payah. Lu mangal orang bodoh waktu kepala dinas itu lalu deh parah bodoh cuma lu KPK ada orang kecil mama yolo pak mana siapa lagi wah salah kamu kecil al insan wa khata wa nisyan. Setiap manusia itu pernah salah dan pernah lupa. Tidak ada orang yang tidak salah kecuali Nabi Muhammad SAW namanya maksum. Maksum itu tidak pernah berdosa sedikit apalagi dosa kecil. Kalau awak kau ada, tapi bukan untuk ditampilkan. Istighfar saja awak niang saja, tidak akan diulang-ulang, tidak akan ditambahkan. Nah itu yang mujahid. Jadi mujahid itu adalah seorang hamba yang terang-terangan menceritakan maksiat dilakukan, membanggakan maksiat dilakukan, mengungkit maksiat yang pernah dan tak pernah orang tahu, hanya dia dan Allah. Ayo ulang. Nyo sebenarnya nang kali panggak kan elok saudara, elok dia. Orang salah tu nang panggak. Ampun pernah buat. Tu sama tu, orang nang lalu dulu. Kecil namanya bayu dulu kan. Dulu. Orang tak tahu dia tahu. Akibatnya pertama menganggap remeh dosa. Dek ulang-ulang tu basuh kampung mau mentah rabu. Cayah jadi seolah biasa saya bukan dosa. Ya tak? Dan kedua tidak malu kepada Allah. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Orang beriman pasti malu. Bapak dan Ibu rahimahullah. Ketika kita salat fardu, kan ada bacaan duduk antara sujud 8 mahawangan. Bahkan kenapa? Ulang adalah jadi supaya nak pun. Rabbir warham wajibur warfam warzuq wa'fu'an. Nah, siapa tu? Yang pertama, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa. Yang kedua, warhamni, sayangilah aku. Yang ketiga, wajibni, tutuplah segala kekurangan dan aibku. Jadi Bapak dan Ibu, seseorang itu dalam pergaulan hidupnya dihormati, dimuliakan seorang ada beberapa sebab. Satu, mungkin ilmu tinggi. Yang kedua, mungkin kedudukannya tinggi. Yang ketiga, mungkin dia berpangkat. Sampai mungkin karena dia ekonominya bagus. Tapi itu cik Pak, yang membuat dia tetap dihormati orang. Aibnya orang tak tahu. Nah itu. Kalau tahu lah turun derajat. Lalu yang kampek Bapak dan Ibu, bila sering melakukan mujahidin ini, kalau kan capek di stop, lah tahu apa ada kecil-kecil. Istighfar saya kepada Allah, kan? Nabi Muhammad SAW maksud minimal 1 kali istighfar. Kununlah awak nah. Pertama, bila dia seorang orang tua yang pada awalnya sangat hormat anaknya, kagum menang. Ini cerita-cerita ke kawan dan ayahnya tokah aku, emak tokah. Suatu kali amaknya menasihati anaknya, anak kau kecil, pasti kau sampai serang lesik-lesik. Rupanya anaknya kau mencuri jambu tetangga. Dah banyak sarangkai digonceng isi. Tapi banyak orang tahu dipanggilnya anak. Yo, bacilo jambu tetangga. Yo, apa cilo? Yo, awet ini kalau besok, besok je ulang enak malu.
Saya jambu di situ. Datang ayahnya, mengadu ban. Iko anak awak lah dicabui itu orang sekomplek orang tahu anak siang tadi mencuri jambu. Harusnya ayahnya ngejek, harusnya nyuruh kuang mana sekali. Hingga kok katenan dari tampaknya jangan mencicil. Awak masih kecil kalau rosok nak awak rosok ayah dengan mana rosok. Itu kan. Nang kedua kalau mau tarangkap di jambu, payah ke pasar Steva, besok beli ke 2 kilo. Kuih-kuih bukannya nak. Nyawa. Tapi ada dek mujahirin gula salah pasang ni. Kecil ayahnya, Allah jambu digonceng terkejalan. Nengeng. Bapak dulu waktu bujang-bujang waktu menyalam nikah mama, ada orang tinggi dulu dia bapak. Kalau biar muda orang mau apa biar ni saja. Tak cengang anaknya kok, bapak Yulo ya namanya. Bapak Yulo mana habis dulu dia orang dulu. Akhirnya anaknya kok jatuh pemandangnya yang pada awalnya yang kagum tadi jatuh aja ni. Besoknya ulang sekali lagi. Kalau nampak tak nyambung besok menggal. Merah sekali lagi. Ayah apa nama merah? Kalau ayah kecil, jangan dicilok jo, jangan mencuri jo, malu adanya bersoi Allah ayah masuk. Kalau nak kau bagai dia baik. Ayah dulu dia terbatang ya ciloknya. Awak ni mengkaji, bagi kira. Siapa salah? Awak salah. Bisa kau tadi bagarah kan? Kironya nyonya titih lagi dia nak sekali. Tahu titih. Tu khusus untuk apa? Supaya dia permainan tu begitu contoh. Kalau kalau nak saya begitu kok. Nak tu bagian tu. Awak kan main kan pak? Seorang ayah menasihati anaknya. Anak kalau main balik, panusi rancak nak. Hanya nak amu apa kayak jebak. Kalau pengen beli baju dia beli surang, dibalinya setiang, dibalinya sampit, dibalinya jarang, dibalinya transparan. Kalau nak kalau beli barakal, tando beli barakal secara fitrahnya dia sudah datang bulan. Itu ibu ya. Nasihatnya dia hanya nak pakai jilbab lagi, kain harus longgar, tak boleh sentiang, boleh tanpa aurat. Awak lah gadis, awak lah beli barakal. Kalau tidak ayah tagahan. Mampu nama Rasul dakwah aja loh. Ayah Rasul, kakek Rasul, anak laki-laki Rasul, mama Rasul. Banyak lah itu. Besok nak boleh pakai kok. Gitu kan? Atang lomaknya. Kecil emaknya mana tu puasa tadi serius cuma titik-titik yang tonang. Iko anak awak tak kekok. Harusnya mamanya cek kan. Batu kecil bapak. Mama lah menanggal di majlis taklim pengajian 55. Bila lah balik barakal lah wajib nutup aurat. Makanya dia ajar ajar dulu ketik lah dia ajar jadi pakai ketik. Kini lah masuknya awak lah gaji kadang. Itu kalau balik bimbang kau mau belian, rancak mau belian. Mangko anak kau nak bimbang lah, berarti ayah ada tua mak ada tua. Tapi kalau maknya ngicip terkait kuat, orang mujahirin bang, biasa lepas. Itu lo trendnya gini. Mama dulu umur 25 baru jilbab. Waktu kau nikah apa rumah jilbab. Kecil nak. Dia royak tahan soleh tak boleh baca. Mana boleh rupa. Mang kota bapak ya lah menyuruhnya berjilbab. Gara-gara komentar awak seketik tadi. Ya kan? Disuruh dia. Kayak mama asal umur 25 baru jilbab. Awak nak boleh rupa. Baik kira. Nak bapak yang rajut. Jadi bapak dan ibu itu yang disebut dengan al-mujahid. Terang-terangan, bangga dan mengungkit maksiat yang pernah dilakukan. Walaupun disampaikan secara serius atau bercanda. Diurang menangkap beda apa? Diurang menangkap beda apa? Ada yang dikhawatirkan salah satu akibatnya namanya dosa jariah. Atau amal jariah atau dosa jariah.
Kalau amal jariah, amal baik yang kita lakukan, tidak ada wak lain, lah meninggal atau pindah wak. Kurang memanfaatkan juga hasil amal wak, mengalir lah pahala tadi. Ya tak? Baik masjid lah, baik rumah tahfiz lah, baik panti lah, baik jalan lah, baik semua, baik jabatan. Wak ada doleh kok, jabatan gua doleh deh. Tapi ya dulu rasul jariah. Gara-gara awak tarang-tarangan awak sabui-sabui awak bangga-bangga hati awak pernah melakukan. Terengah orang. Hanya tiru orang awak tak tahu lah. Kau siapa sering mak? Kau apa pun menunjuk nak sering. Kau ibu kau sering nak menunjuk. Siapa salah? Awak salah. Jadi makanya dalam hadis ini, kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Semua dosa dan kesalahan umatku akan diampuni kecuali golongan mujahidin. Tapi Lunado dan Talabek dan Bapak dan Ibu, kita akan hanya menegaskan menyampaikan kalau memang ada atau khilaf kita benar kita pernah melakukan maksiat dan kesalahan, maka kita dulu ada karena itu susah macam-macam, ada saja letak kerajuan. Kita istighfar dan jangan dicari Tuhan. Apalagi kalau dicari Tuhan kan anak. Atau jadi pemimpin, jadi anu mau juga sampai katanya pulang sampai barito di orang di komplek. Gara-gara awak itu jatuh mendapat Mesir wah. Oh tidak lupa kalau aja. Bantu apa? Senang siapa apanya? Oh bayo. Tapi lu lihat dulu dulu. Kacau jadinya. Ajak niang saja. Istighfar saja kita minta ampun kepada Allah. Kalau kepada manusia kita minta maaf. Jadi itu habis, maka kita insyaallah sesuai dengan bulan Ramadan 10 pertama bulan rahmat, 10 kedua bulan ampunan, 10 ketiga pembakaran dosa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz tadi yang telah menjadi rohani kita berbagi ilmu yang dinamakan ilmu dilakukan oleh ilmu. Jadi tadi pelajaran-pelajaran yang telah dibuka oleh Allah kepada kita, bagaimana kita menerapkan dan memakainya. Itulah cara kita akan ilmu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.